Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Lutfi, perwakilan dari kelompok 5 yang beranggotakan Muhammad Fauzi, Miftahul Arifin, Dirmanullah, dan saya sendiri, Muhammad Lutfi, akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Politik dan Pendidikan Islam dengan judul Memahami Kebijakan Pendidikan Islam sebagai Kebijakan Publik, yang dibimbing oleh Pak Dosen Muhammad Fikri Farihin, MPDI. Baik, di sini yang pertama adalah pengertian. Menurut Thomas R. Dye, kebijakan publik adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak. Itu menurut Thomas. Sedangkan ruang lingkup kebijakan publik menurut Rian Nugroho, ruang lingkupnya sangat luas, diantaranya adalah meliputi pendidikan, kesehatan, pertanian, transportasi, pertahanan, dan lain-lain. Terus komponen studi kebijakan publik. Menurut William N. menjelaskan beberapa komponen analisis kebijakan publik, yaitu meliputi komponennya perumusan masalah, pemantauan, peramalan, evaluasi kebijakan, serta rekomendasi. Model-model kebijakan publik. Menurut Rian Nugroho, ada beberapa model kebijakan publik, yaitu pertama, kelembagaan, proses, kelompok, elit, rasional, inkremental, pilihan terpadu, permainan, pilihan publik, sistem, demokratis, strategis, dan deliberatif. Kebijakan publik sebagai pilar kelima demokrasi. Kebijakan publik ini bisa disebut sebagai pilar demokrasi. Rian Nugroho mengatakan kebijakan publik adalah pilar kelima dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, setelah eksekutif, legislatif, yudikatif, dan pers. Namun sejak menjadi komoditi, peran pers dianggap tidak cukup karena tidak lagi mampu memerankan fungsi kritis dan idealisme secara optimal. Kebijakan publik bidang pendidikan dapat didefinisikan sebagai keputusan yang diambil bersama antara pemerintah dan aktor di luar pemerintah dan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhinya untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan pada bidang pendidikan bagi seluruh warga masyarakat. F. Landasan kebijakan pendidikan Islam. Landasan kebijakan pendidikan Islam merupakan pedoman dan petunjuk bagi pelaksana pendidikan di dalam menjalankan kegiatan pendidikan. Oleh sebab itu, landasan tersebut mempunyai keterkaitan yang sangat erat dengan undang-undang yang berlaku, kemudian ditetapkan dan dikeluarkan oleh orang yang mempunyai kekuasaan dalam bidang tersebut pada kurun waktu tertentu. Berikut ini kebijakan-kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan yang diselenggarakan di Indonesia. Antara lainnya adalah A. Pembukaan UUD Undang-Undang tahun 1945, Pasal 31 Undang-Undang 1945, dan juga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, serta Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013, dan juga Ketetapan MPR Nomor 7 atau MPR 2001, serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, dan juga yang lain. Yang G. Etika politik pendidikan Islam. Etimologis adalah etos, artinya adalah istiadat. Itu etika. Etika secara etimologis adalah etos, artinya adat istiadat. Terminologis, secara terminologis, etika merupakan nilai-nilai atau norma-norma yang menjadi pegangan seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Yang terakhir, kebijakan pendidikan Islam sebagai kebijakan publik.
Menurut Rian Nugroho mengemukakan bahwa kebijakan pendidikan yang unggul menjelaskan ciri-ciri kebijakan publik, diantaranya: 1. Kebijakan publik ditetapkan oleh negara melalui lembaga eksekutif. 2. Kebijakan publik mengatur kehidupan bersama atau kehidupan publik. Yang ketiga, kebijakan publik mengatur pada wilayah publik dan lembaga publik. Nomor 4. Kebijakan publik mengatur masalah bersama atau mengatur masalah pribadi. Yang kelima, kebijakan publik memiliki tingkat eksternalitas yang tinggi bagi pengguna langsung maupun tidak langsung. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.